Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kisah kali ini, ada sebuah cerita tentang seorang karyawan baru di sebuah perusahaan besar. Awalnya, ia berpikir bahwa tantangan terberatnya adalah beban kerja yang tinggi. Namun, ia segera menyadari bahwa ancaman terbesar justru berasal dari rekan-rekannya sendiri. Di balik senyum ramah, mereka menyelipkan sindiran tajam, tugas-tugas mustahil, dan tekanan psikologis yang perlahan menggerogoti kewarasannya. Saat batas antara realitas dan paranoia mulai kabur, Dimas menemukan sebuah rahasia gelap di balik budaya kerja yang normal itu. Tapi, apakah ia masih punya kesempatan untuk keluar sebelum semuanya terlambat? Daripada penasaran, langsung saja ke ceritanya. Suara yang akhirnya didengar. Di sebuah kantor perusahaan konsultan keuangan di Jakarta, Dimas duduk terpaku di meja kerjanya. Jam dinding menunjukkan pukul 8 pagi, tetapi suasana di dalam dirinya terasa seperti tengah malam yang mencekam. Ia menggenggam cangkir kopi yang sudah dingin, sementara suara tawa dan obrolan rekan-rekannya berbaur dengan bunyi keyboard yang beradu cepat. Sejak pertama kali ia bergabung, Dimas sudah merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia tidak diterima dengan hangat. Tidak ada yang secara terbuka menyapanya selain sekadar basa-basi. Tapi yang lebih menyakitkan adalah bisik-bisik yang selalu mengiringi langkahnya di koridor kantor. Apa dia beneran lulusan luar negeri? Kok kerjaannya biasa aja? Kayaknya nggak akan lama dia di sini. Orang kayak dia pasti gampang nyerah. Awalnya Dimas mencoba mengabaikannya. Namun semakin lama tekanan itu semakin nyata. Dokumen-dokumen yang ia kerjakan tiba-tiba menghilang. Revisi pekerjaannya selalu dikritik secara berlebihan. Dan setiap kali ia mencoba berbicara dalam rapat, suaranya seakan menguap di udara. Tidak ada yang mendengarkan. Suatu hari, seorang senior bernama Raka mendekatinya di pantry. Dengan nada merendahkan, ia berkata, "Dim, kamu sadar gak sih kalau kerjaan kamu itu jauh dari ekspektasi? Aku heran, kok bisa HRD nerima kamu?" Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada yang ia kira. Dimas merasa terjebak dalam ruangan yang semakin menyempit, dengan udara yang semakin tipis. Ia tidak lagi menikmati pekerjaannya. Ia tidak bisa tidur, dan setiap pagi terasa seperti hukuman yang harus dijalani. Hari demi hari berlalu, dan situasi tidak membaik. Dimas mulai menghindari rekan-rekannya. Ia makan siang sendirian, pulang lebih larut agar tidak perlu berbasa-basi. Ia bahkan sempat berpikir untuk mengundurkan diri. Tetapi di saat yang sama, ia tahu bahwa mundur begitu saja berarti membiarkan mereka menang. Sampai suatu malam, ia duduk di meja kerja dengan segelas kopi hitam, membaca ulang semua pekerjaan yang ia selesaikan. Ia sadar bahwa tidak ada yang salah dengan kualitasnya. Ia bukan pekerja yang buruk, bukan orang yang lemah. Ia hanya berada di lingkungan yang tidak sehat. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, keesokan harinya Dimas mengetuk pintu ruang HRD. Ia menceritakan semua yang ia alami, setiap ejekan, setiap sabotase yang ia hadapi. Awalnya, HRD hanya mendengarkan dengan ekspresi datar. Tetapi setelah Dimas menunjukkan bukti-bukti perlakuan buruk yang ia alami, ekspresi mereka mulai berubah.
Beberapa minggu kemudian, sebuah investigasi internal dilakukan. Beberapa pelaku utama mulai mendapat teguran, dan atmosfer kantor perlahan berubah. Dimas, meski masih merasakan bekas luka emosional dari semua yang terjadi, mulai menemukan kembali semangatnya. Ia belajar bahwa terkadang melawan bukan berarti berteriak paling keras, tetapi cukup dengan bertahan dan mencari jalan keluar yang benar. Di balik meja kerjanya, Dimas menarik nafas dalam. Ia tidak lagi merasa sendirian. Dan kali ini, ketika ia berbicara dalam rapat, suaranya tidak lagi menguap di udara.